Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan, eh, mempresentasikan hasil kegiatan kami pada kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengambil tema peningkatan kesejahteraan peternak domba dan ayam di sekitar pondok pesantren melalui penerapan teknologi pengolahan pakan berbasis tanaman kelor. Di latar belakang kegiatan ini bahwa kita tahu semua bahwa tanaman kelor atau Moringa oleifera dikenal sebagai the miracle trees karena memiliki banyak manfaat dan khasiat. Dan pemanfaatan daun kelor itu sebagai sumber pakan dan suplemen uh, nutrien untuk ternak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan utilitas pakan dan performa ternak. Selain itu juga kegiatan ini merupakan diseminasi inovasi hasil penelitian pengolahan daun kelor sebagai pakan untuk ternak ayam dan domba yang sudah dilakukan lebih dari 5 tahun di Fakultas Peternakan jurusan Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, terutama program eh, dosen pulang kampung, eh, yaitu memberikan pengetahuan tentang manfaat dan penggunaan daun kelor sebagai pakan ternak. Selain itu juga untuk memberikan keterampilan cara menanam dan mengolah tanaman daun kelor sebagai pakan dan suplemen pakan. Diharapkan dalam kegiatan ini terbentuk kelompok tani ataupun kelompok usaha yang melakukan budidaya tanaman kelor dalam rangka penyediaan bahan baku daun kelor. Manfaat yang kami harapkan dari kegiatan ini adalah mendorong pengembangan tanaman kelor sebagai salah satu sumber bahan pakan dan untuk kesehatan alternatif dan juga untuk bagi pakan lokal yang sejalan dengan pelarangan penggunaan antibiotik karena daun kelor itu bisa menggantikan antibiotik organik ataupun uh, alami. Kemudian juga menciptakan kegiatan usaha budidaya tanaman kelor dan pengolahan menjadi produk asal tanaman kelor sehingga akan memberikan nilai tambah atau value added eh, bagi produk ataupun daun kelor yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Selain itu menghasilkan sumber pendapatan atau income baru serta lapangan kerja bagi petani dan keluarga tani. Adapun metode dan tahapan pelaksanaan terdiri dari yang pertama adalah perencanaan kolaboratif. Dalam hal ini eh, melibatkan mitra eh, Cipicung Sejahtera Bersama dan badan usaha milik pesantren yang terdiri dari penetapan tujuan, alokasi sumber daya, dan penentuan langkah-langkah implementasi. Yang kedua adalah eh, pembentukan kemitraan, ya. Jadi kegiatan ini bermitra dengan unit teaching industry, IPB University, kemudian juga dengan perusahaan swasta sebagai eh, obseker dan juga organisasi non pemerintah ataupun kelompok tani. Dan pelaksanaan terdiri dari pendampingan sesuai dengan yang telah disusun dan disepakati, kemudian sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dinamika dan penguatan kelompok, budidaya dan pengolahan pakan tanaman kelor, kemudian pembentukan diskusi kelompok dan praktek di lapangan, dan pelatihan dan pendampingan dilakukan secara offline. Yang keempat adalah setelah selesai kegiatan ini tentunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat setempat. Kemudian juga dilakukan evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan program dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dan terakhir adalah pelaporan, penyusunan laporan dan penyusunan berita di media massa dan penyusunan jurnal pengabdian kepada masyarakat. Sebagai informasi, mitra yang terlibat di dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama kelompok peternak mandiri Cipicung
Sejahtera Bersama KPM CSB yang terletak di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Bidang usaha utama yaitu peternakan domba, selain bidang pertanian sebagai penunjang usaha. Kelompok tani CSB ini berdiri pada bulan Oktober 2023 dan beranggotakan 50 orang tersebar di dua desa yaitu Cipicung dan Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Saat ini telah mendapatkan bantuan ternak domba sebanyak 500 ekor atau 10 ekor per petani berpeserta kelompok anggota kelompok dengan fasilitas kandang lahan untuk hijauan seluas 2 hektar yang berasal dari pembiayaan LAS Bank Syariah Indonesia. Yang kedua adalah mitra kedua adalah Badan Usaha Minhaj Sahabah, merupakan badan usaha milik Pondok Pesantren Minhaj Sahabah terletak di Kecamatan Taman Sari, Ciapus, eh, memiliki divisi usaha agribisnis untuk memasok kebutuhan bahan pangan untuk kebutuhan makan para santri di pondok pesantren. Dan ini nantinya akan bertindak sebagai off-taker dari hasil produk yang dihasilkan oleh kelompok CBSA, CSB. Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya dan pengolahan tanaman kelor pada tanggal 21 Juni 2025 terdiri dari pelatihan eh, berupa pengenalan tanaman kelor dan manfaatnya sebagai suplemen pakan ternak. Kemudian yang kedua adalah teknik budidaya kelor yang tepat dan efisien dan dinamika kelompok. Berikut merupakan video ataupun foto-foto kegiatan yang dilaksanakan eh, selama pada tanggal 21 Juni 2025. Kemudian yang pelaksanaan kedua adalah kegiatan praktek budidaya dan pengolahan tanaman kelor, yaitu materi yang berupa bagaimana kiat sukses memasarkan produk, kemudian ada permainan dan juga praktek penanaman kelor. Berikut foto-foto kegiatan selama praktek dan juga kegiatan pengabdian tersebut. Dan progres output yang telah dihasilkan yaitu yang pertama ada laporan sudah selesai di, di dibuat, kemudian publikasi jurnal pengabdian under review, satu artikel on progress, dan mudah-mudahan pada tahun ini selesai. Kemudian publikasi di media massa ada 4 link publikasi, 2 sudah bahkan pada saat ini sudah dipublikasi di keempat-empatnya. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa foto dan video. Selain itu, untuk pilihan luaran yang lain, yang pilihan itu modul pelatihan bentuk file PDF sudah dicetak. Dan berikut lampiran progress output berupa jurnal, modul pelatihan, dan juga publikasi yang telah dilakukan. Uh, Adapun dari penyerapan anggaran itu sudah 100% terserap, yaitu sebesar 17.300.000 rupiah. Dan ini adalah sebagai dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pengabdian pada masyarakat di Desa Taman Sari dan juga di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk. Sebagai terakhir, yang terakhir adalah evaluasi hasil kegiatan yang telah kami lakukan uh, dengan melakukan kuis pada prates dan juga post-tes. Setelah melakukan pelatihan, terlihat bahwa pada sebelum pelatihan itu tingkat pemahaman ataupun informasi yang dimiliki oleh para peserta itu hanya 4%, dan pada sesudah dilakukan pelatihan pengetahuan meningkat menjadi 90%. Peserta sudah memahami ataupun mendapatkan pengetahuan ataupun informasi yang baik tentang tanaman kelor dan juga pengolahan untuk pakan. Sebagai kesimpulan, program ini pengabdian ini telah memberikan pengetahuan dan
wawasan baru bagi petani dan masyarakat, khususnya Kecamatan Taman Sari dan Cijeruk, akan manfaat dan kegunaan tanaman kelor bagi kesehatan baik manusia maupun ternak. Petani di Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, dan Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, telah dilatih dan mampu melakukan penanganan dan pengolahan tanaman kelor sebagai bahan pakan. Kegiatan budidaya dan pemanfaatan tanaman kelor ini direncanakan akan terus dilanjutkan sampai terbentuk kelompok tani tanaman kelor sehingga menjadi alternatif pengembangan produk baru yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.